Kita tidak diberikan pekerjaan, kita cuma dipindah-pindah tok. Itu sama halnya seperti dibuang lah. Ini kita ketemu lagi dengan Mas Pras ini. Nah, ini Mas Pras ini warga Huntap sama Johan ini. Kita ke sini, kita cerita-cerita gimana sebenarnya kondisi warga Huntap yang dulu direlokasi terus kemudian dipindah ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, asal dari Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Ini awalnya saya petani, ada yang punya lahan di sana. Punya lahan di sana. Habis itu lahannya kena erupsi, tertimbun, akhirnya kita tidak bisa bertani lagi. Sekarang kita pindah ke sini, kita sudah tidak punya apa-apa. Kita cuma punya rumah 10 kali 14 itu saja. Untuk lahan di sini juga masih belum ada yang diberikan ke warga terdampak. Nah, akhirnya dari beberapa rumah itu akhirnya kan mereka balik lagi ke tempat asal. Betul. Rumah yang dibangun itu berapa jumlah rumah yang dibangun? Betul. Kalau untuk jumlah rumah yang dibangun itu totalnya 1951, Pak. Yang ditinggali? Dari 1951 itu yang ditempati sekitar kurang lebih 700 rumah. 700 sekian lah. Lebih sedikit. Nggih, betul. Kurang lebih 30%-an lah. 30%. Nggih. Dan itu pun sekarang kondisinya terus menurun. Jadi banyak beberapa warga yang kembali lagi ke daerah asal, nekat untuk kembali lagi ke sana, ya karena itu tadi, karena masalah perekonomian. Kalau saya boleh cerita realitanya yang ada di sini, menyedihkan, Mas. Jadi ini salah satu contoh rumah warga yang tidak ditempati. Ini tetangga saya. Kenapa kok yang ditempati itu di sini cuma sedikit? Karena balik lagi ke masalah perekonomian. Mereka kembali ke tempat asal untuk mencari pekerjaan di sana, karena memang untuk hidup di Huntap ini sangat sulit. Kenapa kok sangat sulit? Karena kita itu di sini tidak diberikan lapangan pekerjaan, tidak ada lahan untuk bertani, dan juga banyak lah, Mas. Dan upaya pemerintah itu masih saat ini masih belum dikatakan maksimal. Belum maksimal itu kalau menurut Mas Pras seperti apa? Kalau idealnya? Iya. Idealnya seperti apa, Mas? Kenapa saya katakan belum maksimal? Karena gimana ya, Mas? Kalau menurut saya, kita di Huntap ini kita dipindahkan orangnya, orangnya dipindahkan dari rumah yang asal ke sini. Itu sama halnya seperti dibuang lah. Itu ya. Soalnya apa? Kita tidak diberikan pekerjaan. Kita cuma dipindah-pindah tok. Tidak ada pembinaan dari pemerintah, tidak ada sokongan dari pemerintah. Jadi kita itu sedihnya di situ. Ketika orang dipindahkan dari zona merah menuju zona yang aman. Kemudian diberi rumah, tapi belum selesai persoalannya, karena rumah itu butuh sumber daya kehidupan untuk tetap bisa tinggal di rumah itu, sehingga sebagian besar ada 60% orang balik lagi untuk ke zona merah. Itu berarti dalam tanda petik Huntap ini kurang efektif, kurang bisa menjawab persoalan. Nah, salah satu yang memungkinkan untuk bisa menjawab persoalan adalah mengembalikan kemampuan sumber daya kehidupan itu. Nah, karena lahannya cuman piro? 10 kali. Nah, yang memungkinkan adalah mulainya dari UMKM toh. UMKM. Nah, itulah kenapa kemarin Urip bersama segenap pihak, Widyagama, kemudian Kagama, kemudian Branding Plus, kemudian ada alumni STPDN, itu bikin program yang namanya Inkubasi Bisnis Huntap. Alhamdulillah Pak Johan, kemarin kita sudah didampingi kurang lebih hampir 1 tahun ya, Pak. Ya 5 sesi lah, 4 sesi ya, 5 sama intronya. Kita sudah berjalan berbulan-bulan, kita selalu didampingi untuk menumbuhkan UMKM yang ada di Huntap ini. Ya, jadi mulai pertama itu kita menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat Huntap.
yang saat ini yang sudah menetap, itu kita gali potensinya apa, dibimbinglah oleh Bapak Johan dan rekan-rekan melalui Urip-Urup dan juga Widyagama dan juga lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kita sangat berterima kasih. Mulai dari awal kita tidak tahu apa itu UMKM, tidak tahu gimana cara membuat produk. Saat ini kita sudah bisa membuat produk dan sudah berjalan, alhamdulillah. Nah, setelah itu kita sudah membuat produk, cuman kita masih ada beberapa lagi kendala, yaitu di pemasaran dan juga di meningkatkan kualitas dalam jumlah banyak, produksi dalam jumlah banyak juga kita masih terkendala di situ. Dan untuk kedepannya kami berharap ada pendampingan lagi yang dari awal ini sudah dilaksanakan. Sekarang kita berharap kita menjadi inspirasi untuk masyarakat yang lain. Naik kelas lagi menjadi kelas inspirasi. Jadi ke depan mungkin ini dalam jangka pendek Widyagama akan melakukan kelas itu. Yang kita pilih tidak banyak sebenarnya, karena kemampuan pendampingan kita juga keterbatasan modal, sumber daya macam-macam. Tapi setidaknya kita punya model bagaimana sebenarnya proses inkubasi itu, kemudian bagaimana proses inspirasi itu bisa menginspirasi warga lain bahwa di Huntap lah memungkinkan kita bisa hidup dan memulai kehidupan baru yang lebih aman, lebih sejahtera. Saya pikir ke sana. Ya, dari paparannya Mas Pras tadi kelihatan nyata bahwa erupsi yang kemarin kita berbondong-bondong untuk memberikan bantuan, kemudian bikin Huntap, ternyata PR kita masih belum tuntas. Bagaimana Huntap ini bisa efektif, bisa menjadikan tempat hunian baru yang lebih aman dan bisa memberi kehidupan baru, itu saya pikir masih tetap menjadi tanggung jawab kita bersama atas nama kemanusiaan untuk menjadikan mereka lebih aman, lebih sejahtera, seperti layaknya kehidupan yang lebih baik. Saya pikir itu. Mas Johan nih, di Huntap ini kan sudah sedemikian rupa dibangun sama pemerintah. Nah, apa kira-kira yang jadi potensi yang bisa dikembangkan kalau di sini? Banyak tak pikir ya, dari sisa pekarangan yang mereka punya. Ini contoh ya, contoh asik ini nih. Ini rumahnya rada ketata. Kemudian ada stroberi. Ini asik juga. Nah, ini ada kandang ayam mungkin. Gitu. Nah, ini memungkinkan juga toh. Ini bagaimana di rumah itu ada warga yang bisa budidaya ayam. Ayam petelur katakanlah 5 ekor, kemudian ada magot, ada lele, macam-macam itu, sehingga dia dari uplok-uplok di sekitar dapur itu mereka bisa ada produktivitas sambil nanti nambah UMKM-nya. Yang paling penting ini pemanfaatan lahan pekarangan loh ya ini. Ini kan ya lu apik. Nah, kalau ini dibikin apa ya? Dibikin agak masif begitu, ada gerakan pemanfaatan lahan pekarangan. Tak pikir ini jadi wisata loh, ini view-nya bagus banget loh. Jadi ayolah mindsetnya Huntap ini sebenarnya potensi. Tinggal bagaimana potensi sekecil apapun kita rayakan bersama, kita tunjukkan bahwa kita bisa gotong royong, kita bisa berdaya bersama. Saya pikir itu tinggal pembuktian aja, tinggal pelaksanaan kata-kata gitu. Harusnya bareng-bareng Mas ya. Itu. Mulanya gerakan itu dimulai dari kesadaran, partisipasi dan pengorganisasian. Titik kuncinya di situ. Siapa yang berikan kesadaran bahwa kita punya potensi yang gede, siapa yang mau bisa berpartisipasi untuk memanfaatkan potensi itu, dan siapa yang mengorganisir, disitulah ada gerakan untuk bisa menjadi tumbuh bersama, berdaya bersama.